Yang harus kita ketahui, ikhwatu fillah wa ahwati fillah azani wa iyyakum jami'an, ghadar ghadar atau artinya melanggar perjanjian adalah dosa besar. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan dalam kitab kabairnya, dosa besar ke-45 yaitu al-ghadar, melanggar perjanjian dan tidak memenuhi perjanjian. Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan perjanjian dengan para hambanya. Manusia juga hidup bersama dengan sesamanya sehingga terjadi berbagian perjanjian dengan mereka. Semua perjanjian baik dengan Allah maupun dengan manusia wajib dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Kita selalu berjanji kepada manusia, baik dalam masalah hutang piutang, dalam masalah pinjam minjam, bisnis, dan juga ketika seorang karyawan berjanji terhadap majikannya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad, perjanjian-perjanjian itu. Para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat, wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya, penuhilah perjanjian-perjanjian Allah yang dikuatkan, yaitu beriman kepada syariat-syariat agama dan tunduk terhadapnya, dan penuhilah perjanjian-perjanjian yang menjadi hak sebagian kamu atas sebagian lainnya yang berupa amanah, jual beli, dan lainnya, selama tidak menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka di antara perkara yang dilarang oleh Allah pasti akan mengakibatkan keburukan, termasuk melanggar perjanjian. Ketika berjanji untuk menjaga kebun, menjaga pekerjaannya agar tidak ada SOP-nya, lalu dilanggar perjanjian tersebut karena kebodohan dan juga kelemahan daripada kita, maka dia melakukan dosa besar. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan dosa besar 402, 403, 404 membunuh atau ghadar, melanggar perjanjian atau menzalimi orang yang kafir yang memiliki jaminan keamanan atau ahad perjanjian damai. Maka di antara berbagai keburukan daripada perjanjian, pertama, dia mempunyai sifat tanda munafik. Munafik adalah orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ya, Nabi telah mengatakan empat sifat yang barang siapa padanya ada 4 sifat itu, maka dia benar-benar orang munafik. Barang siapa ada padanya satu dari sifat dari empat sifat itu, makanya terdapat sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan. Ida'tu minuhan, wa idha hadatha kadaba, wa idha ahada ghadara, wa idha hasama fajara. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat, berbicara berdusta, mengadakan perjanjian dia tidak memenuhi, ya, dan apabila berbantahan maka dia licik, melampaui batas. Yang kedua, di antara perkara keburukan daripada melanggar perjanjian adalah mendapatkan laknat. Ya, bahaya lain dari perbuatan ghadar, melanggar perjanjian adalah mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan tulisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfu wal adlu. Barang siapa yang membatalkan perjanjian keamanan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Imam Nawawi mengatakan maknanya, barang siapa membatalkan perjanjian keamanan seorang muslim, yaitu dia mengganggu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh seorang muslim. Yang ketiga, ditanjapkan kepadanya bendera bagi orang-orang yang melanggar perjanjian. Makanya Nabi SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, innal ghadiru yansibullahu lahu liwa'an yaumal qiyamah fayuqal al hadhihi ghadratu fulan. Sesungguhnya Allah akan menyancapkan bendera bagi orang yang melanggar perjanjian pada hari kiamat, lalu dikatakan, ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan. Yang keempat, ini yang paling ngeri, orang yang melanggar perjanjian apapun sesama manusia ataupun kepada Allah berupa salat, maka orang tersebut, orang yang melanggar perjanjian tersebut akan menjadi musuh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadisnya, qala Allah
Salasatun anna hasmuhum yaumal qiyamah. Allah berfirman, ada 3 orang, aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Siapa mereka itu? Rajulun a'taybi summa ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Yani orang yang memberi janji dengan menyebutku namun dia melanggar janjinya. Demi Allah nanti saya akan bayar. Demi Allah saya akan begini. Demi Allah saya akan begini. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Ya, orang yang menjual orang yang merdeka lalu makan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan seorang buruh pegawai, setelah pegawai tersebut menyelesaikan pekerja, orang tersebut menunda-nunda upahnya, bahkan dia tidak membayar upahnya. Dengan penjelasan ini kita mengetahui bagaimana bahaya melanggar al-ghadar, perjanjian atau mengkhianati janji. Maka seharusnya kita menjaga perjanjian dan janji kita, dan kita memenuhi dengan sempurna. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang menepati perjanjian. Semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kebaikan di dalam perkataan dan perbuatan.